Jumpa lagi di 4 in the morning, obrolan random jam 4 pagi. Ada istilah dark maze ya. Maze itu kalau mungkin ada yang pernah baca bukunya Daniel Pink ya, judulnya A Whole New Mind. Dia bahas tentang perbedaan antara maze dengan labirin yang kalau kita pakai Google Translate ke bahasa Indonesia itu dia diterjemahkan sebagai hal yang sama, padahal sebenarnya berbeda. Kalau maze itu dia bentuknya puzzle yang orang ketika masuk situ dia bisa lost, bisa tersesat. Tapi kalau labirin dia ujungnya tuh selalu tertentu. Jadi kita kalau masuk itu kita pasti akan lambat laun ya, akan bergerak ke tengah ke titik tertentu yang sebenarnya nggak ada cabang lagi gitu. Nah, itu dia bahas tentang meaning atau ya mungkin sisi spiritual ya, tujuan hidup yang di dalam buku itu. Dan di dalam game itu juga ada istilah dark maze itu, dimana itu adalah bagian dari game yang didesain sedemikian supaya orang itu kalau masuk terus dia ya pemain game itu dia cuman muter-muter aja gitu, tanpa akan bisa menyelesaikan gamenya. Tujuannya apa? Supaya kalau dia mau kasih review negatif atau sekedar coba-coba gamenya, maka jeda waktu untuk pengembalian game itu atau refund ya, supaya duitnya balik itu akan habis duluan sebelum si pemain game itu bisa menamatkan gamenya. Nah, dalam konteks itu supaya ya si developer gamenya itu akan mendapatkan cuan yang maksimal lah gitu. Kita analogikan hal yang sama di sistem pendidikan. Anda bayangkan bahwa budget untuk atau anggaran untuk pendidikan kita sudah lebih dari 20%, tetapi menurut saya ya masih banyak hal yang perlu kita sama-sama benahi. Salah satunya adalah kenapa orang ketika dia masuk ke dalam sistem pendidikan formal, maka dia akan habiskan 6, 9, 12 tahun, mungkin tambah lagi pendidikan tinggi 4 tahun, tambah lagi profesi lah atau mungkin S2 atau apapun itu ya, yang sebetulnya dia belajar apa gitu. Dia hanya ya tadi ya, kalau kita analogikan dark maze tadi ya mungkin mirip gitu. Dia hanya muter-muter di situ-situ aja tanpa ya, ada valuasi tambahan yang dia dapat. Saya agak lucu juga ya, ada beberapa SD itu dimana ada kelas tambahan. Anda bayangkan ya, ada kelas tambahan itu kelas baca dan tulis. Jadi sebetulnya yang dipelajari di kelas 1 dan 2 itu apa tuh, sampai orang harus keluar uang lagi untuk ya menambah kelas untuk anak-anaknya. Ya oke, mungkin itu. Terima kasih.